Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everybody. Good Good morning, morning, sir. sir. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, sir. Cuman lagi alergi aja. Oke, lagi alergi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana sekarang, di rumah atau di Saya lagi di kosan, sir. oh di kos? Oke. Oke. Oke, oke, oke. Alhamdulillah. Pak Galuh sehat ya? Alhamdulillah ya, sir. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa menemani Zoom meeting teman-teman. Setelah beberapa waktu lalu saya ada kendala ya di kesehatan. Alhamdulillah sekarang bisa eh, beraktivitas kembali ya meskipun masih belum normal sepenuhnya. Oke, eh, teman-teman semua, bagaimana? Sudah ditonton semua videonya? Video. Ada Yang beberapa yang belum, beberapa. sir. Iya, Oke, silakan teman-teman bisa ditonton terlebih dahulu, bisa dipelajari. Nanti sebelum UAS ya teman-teman ya. UASnya insya Allah kita akan laksanakan pekan depan. iya, Kita akan laksanakan pekan depan. Eh, kita beri waktu 3 hari nanti untuk maksimal submit ujiannya teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita Zoom-nya jadwal kuliah kita itu di hari Ahad seperti biasa ini, maka akan selesai teman-teman untuk mensubmit itu maksimal di hari Rabu. Oke. iya, Oke, sir. sir. Nah, misalkan nanti di hari Rabu kok belum bisa gitu ya, karena ada uzur yang itu memang tidak bisa ditinggalkan gitu, ya please let me know, just let me know. Nanti eh, akan saya berikan perpanjangan waktu gitu. Iya, sir. Oke, Oke, sir. ya baik. Hari ini kita akan mengulas sedikit atau mereview sedikit terkait dengan apa yang sudah dipelajari ya eh, teman-teman semua gitu. So dari Mbak Retno dulu mungkin bisa disampaikan apa yang sudah dipelajari terkait dengan pengantar pendidikan ini, Introduction to Education. Apa yang Anda dapatkan di sini? Gimana, Pak? So apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah Anda pelajari, apa yang Anda petik dari video-video yang sudah Anda tonton itu? Saya lupa, Pak. Oke, kalau Mbak Galuh, Eh, ini materinya atau apa ya, sir? ya apa apa dari materi-materi yang sudah dipelajari itu? Ya, Iya, itu kayak ini saya sebutkan. Oke. ya, nggih, nggih, silakan. Seperti faktor-faktor penyebab permasalahan pendidikan. Iya, Oke. Nah, terus terus kalau misalkan ya, misalkan ini sudah mengajar semua atau masih nganu, masih belum. belum? Oh, Belum, sir. oke. Bayangkan Anda adalah seorang pengajar. Oke. Anda adalah seorang pengajar. Melihat fenomena pendidikan sekarang ini. Itu sebagai pengajar, apa yang harus Anda lakukan? eh Melihat ini muridnya atau apa ya? Ya, Kurikulumnya, sir. everything. Itu bisa jadi muridnya, karakter siswa sekarang itu kan seperti Oke. itu, ya kan? Terus Oke. Yes. kurikulumnya, kebijakan pemerintah, gitu. Nah, sebagai pengajar itu, Anda harus bagaimana? Apa yang bisa Anda lakukan? Eh, saya boleh ngejawab, sir? Oke, please. Kalau untuk sekarang kan eranya Gen Z ya, kata orang. Nah, untuk murid-murid
saya lihat sendiri waktu saya datang untuk apa namanya ya penyuluhan duta dan hak asasi manusia di SMA saya kemarin, Hmm, itu tuh murid-muridnya tuh lebih cenderung ke arah praktek. hmm, Seperti yang direalisasikan itu kan kurikulum merdeka ya. ya, Dan saya lihat tuh mereka tuh lebih enjoy dengan apa yang mereka punya, mereka minati gitu. Untuk dulu kan itu kan jurusannya cuma IPA sama IPS. Sedangkan ada anak IPS yang cenderung ke aku tuh nggak suka teori, tapi lebih suka ke praktek langsung sosialnya langsung gitu kan. Nah, sekarang tuh lebih menurut saya lebih bagus, Sir. Karena anak-anak yang apa ya, yang punya keinginan untuk lebih aktif, untuk ngebuat suatu karya, kayak karya ilmiah, terus anak-anak yang lebih suka ke campur-campuran bahan kimia, terus nantinya jadi apa, itu tuh mereka lebih kayak lebih ngerti, lebih paham. Tapi untuk kayak koreksi dari saya sendiri, eh, untuk kurikulum yang sekarang tuh mereka tuh jadi nggak punya apa ya, nggak punya rumus tetap. Mereka tuh cuma ngandelin kayak prakteknya, tapi nggak punya kayak di otak tuh, oh iya rumusnya tuh A plus B. Gimana sih? Saya kurang bisa buat ngejelasinnya. Cuman mereka tuh tahu prakteknya. Cuman mereka tuh kayak kurang disodorin materi-materinya gitu loh, Sir. oke. Ya, ini kalau saya boleh simpulkan, apa yang tadi Mbak Retno sampaikan itu adalah Mm-mm. sesuai dengan mungkin ya sebagian besar fenomena di kampung Inggris. Di kampung Oke. Inggris Pare itu mereka rata-rata sangat bagus di speaking, Mm-mm. grammar gitu. Tapi untuk kemampuan produktif yang lain ya, yaitu writing itu sangat Mm-mm. ditingkatkan gitu. Oh iya. Karena Oke. mereka prakteknya praktek speaking rata-rata begitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan nanti para apa namanya alumni Kampung Inggris Pare ya, Mm-mm. bagaimana bisa menulis dengan baik dan benar, yang itu memahamkan, yang berterima begitu ya. Karena nanti di akhir harus membuat artikel karya ilmiah gitu kan. Itu. Oke, Sir. Itu seperti itu. Mm. Oke, kalau Mbak Galuh bagaimana? Eh, mungkin Hmm? eh, sebagai pengajar ya, Sir. Ya, boleh, boleh. Everything free. It's about education. Oke, sebagai pengajar mungkin di era sekarang ini, saya melihat bahwa guru itu tidak hanya menjadi eh, apa penyampai ilmu saja, Ya, tapi guru itu juga sebagai fasilitor, pembimbing, dan inspirator. oke. Mm-mm. Seperti itu. Eh, Guru di zaman sekarang itu mungkin harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oke. Oke. Mm. Tapi eh, bukan berarti kayak harus menjadi ahli IT juga, ahli teknologi tidak, cuman paham lah gitu. Untuk sebagai kan biasanya kan di zaman sekarang kan ada guru yang pakai mengajarnya memakai metode teknologi seperti kayak platform digital, video pembelajaran, kayak gitu-gitu kan. Ya. Itu juga penting sebagai pengajar. Terus apalagi sir? Mungkin em, Mm. guru juga fokus pada karakter dan keterampilan siswanya ya. Ya. Karena selain mengetahui pengetahuan akademis, itu tuh siswa itu juga perlu dibekali keterampilan gitu. Ya. Kayak berpikir kritis, komunikasi, bagaimana cara berkolaborasi, terus bagaimana kreativitas mereka, dan mm, lit- literasi digital mungkin Oke. intinya
guru mempunyai peran penting dalam menanamkan nilai yang seperti itu. Oke, baik. Thank you Mbak Galuh, terima kasih. Yes, sir. Saya simpulkan apa yang Mbak Galuh sampaikan tadi, bahwasanya seorang guru itu harus up to date, ya. Harus Yes. up to date, harus sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, harus sesuai dengan karakter muridnya, harus sesuai dengan kurikulumnya, harus sesuai dengan kemudahan teknologi yang ada begitu ya. Yes, sir. Ya. Ya. Nah, itulah yang menjadi tantangan ya oleh para guru begitu. Nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Galuh begitu ya, ada satu hal yang mungkin ya, mungkin itu tidak bisa terjadi, tidak bisa dilakukan di Indonesia ini. Kenapa? Karena faktanya banyak sekali sekolah-sekolah ya, jangankan mereka bisa mengakses apa namanya, misalkan Google Classroom, Zoom Meeting seperti ini, atau mungkin metode pembelajaran yang interaktif melalui Mentimeter begitu. Jangankan seperti itu, ya, nggak bisa mereka akses kuisis, Prezi begitu, nggak bisa mereka karena internetnya nggak ada, ya kan? Coba Oh, iya, 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 daerah iya. tertinggal, daerah terdepan, terluar begitu, terpencil itu, mereka Oh itu iya sih. berjalan kaki, wah, ribu apa namanya, puluhan kilometer begitu, ada yang melewati sungai, ya, nyebrang kali begitu. Sekolahnya itu di tengah sawah, di tengah alas begitu, tengah apa hutan gitu. Ada itu yang seperti itu di Kalimantan, di daerah-daerah terluar begitu. Yang mereka nggak punya bangku sekolah, itu nggak ada kursi, nggak ada mereka. Nah, inilah yang menjadi tantangan ya, tantangan oleh semua pihak. Tidak hanya kita sebagai guru, tapi juga tentunya para pemangku kebijakan, pemerintah. Tidak hanya itu, ya, kalau kita apa tengok lebih lanjut, bisa ya, masyarakat. Masyarakat ya, ya semua masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana masalah ini bisa bisa selesai. Kalau kita lihat di Finlandia, Singapura, mereka bisa begitu sangat maju. Kenapa? Karena yang pertama, mereka kurikulum atau blueprint itu sudah sangat settle, sudah ditentukan, Yes. oh, seperti ini, seperti itu, gitu. Implementasinya pun juga sama, gitu. Jadi arah tujuannya jelas, gitu ya, gitu. Geser. Tapi ya, apa yang membedakan dengan Indonesia ya, selain tadi yang saya sebutkan, daerah geografis mereka itu beda jauh dengan kita. Kalau mungkin Finlandia, Singapura itu hanya kecil ya, sebagian kecil dari Indonesia, tapi kalau di Indonesia, negara kita ini pembentang luas gitu kan, negara kepulauan gitu. Ya, ya sebenarnya bisa, bisa. Asalkan apa? Semua elemen ini bersatu begitu, dari pemerintahnya ya, pemerintah kita bersih begitu ya, kebijakannya juga berpihak pada pendidikan begitu. Karena pendidikan ini adalah pilar utama dalam pembangunan nasional gitu. Jadi kalau bangsa itu pengen maju, ya pendidikannya harus Hmm. didahulukan, diprioritaskan begitu ya. Makanya kebijakan pemerintah itu memang sangat berpengaruh begitu ya. Oke. Nah, selain pemerintah juga masyarakat ya, barangkali nanti apa namanya, Mbak Retno, Mbak Galuh ini selain menjadi pengajar, menjadi saudagar kaya misalkan. Amin. Amin. Ini kan bisa memberikan pengaruh gitu kan, bisa memberikan dampak yang positif terhadap minimal lingkungan sekitarnya begitu. Itulah yang apa namanya,
menjadi PR kita bersama ya. Karena pendidikan ini adalah yang pertama dan utama sebagai pilar bangsa kita. Gitu, bagaimana bangsa ini bisa maju, peradaban kita bisa maju kalau ya pendidikan itu tidak kita perhatikan. Oke. Nah, harapannya di perkuliahan ini teman-teman, nanti kalian bisa pelajari semua video dengan harapan di mata kuliah ini teman-teman bisa terbuka mindsetnya. Oh, sebagai pengajar, sebagai mungkin nanti bisa menjadi pemangku kebijakan ya. Siapa tahu nanti salah satu akan menjadi kepala dinas pendidikan atau mungkin menteri pendidikan, Amin. gitu kan? Nah, teman-teman Amin. bisa terbuka wawasannya. Oh, the way of thinkingnya itu harus seperti ini dan seperti itu. Harus berpikir mikro dan makro. Gitu teman-teman ya. Oke, well, ada yang Iya. mau ditanyakan mungkin? Saya, Sir. Oke, please, silakan. Sir, gimana sih ya, Sir, cara ngatasin solusinya? Soalnya saya waktu SMA dulu, saya pernah ikut kegiatan sosial. Saya Ya, tuh kayak ngedata berapa banyak anak yang tidak sekolah dan anak yang sekolah ya, dalam jenjang pendidikan SD. Nah, SD. saya pergi ke salah satu desa terpencil yang ada di Cirebon sini, Sir. Mm-mm. Dan di desa itu tuh saya tanya, saya dari satu rumah ke rumah yang lain, saya tanya dan kebanyakan dari mereka tuh bilang mereka tuh nggak ngelanjutin pendidikan di tingkat SD loh ya, Sir. Ya, Karena untuk mereka tuh mikir kayak ya udahlah lebih baik kerja karena sekolah tuh ujung-ujungnya kan buat kerja. Itu gimana ya, Sir, solusinya? Karena itu kan eh, minimnya edukasi tentang pentingnya pendidikan. Tapi untuk menempuh pendidikan aja mereka udah nggak mau duluan, Sir. oke. Jadi kasusnya di anak SD ya. Iya, Sir. Anak SD itu berarti masih di usia 6-7 tahun. Betul ya? Oke, Nah, oke, usia-usia seperti itu mereka sebagian besar itu tergantung oleh orang tuanya. Betul? oke, Sir. Dan kebetulan orang tuanya tuh ya emang nyuruh mereka kerja aja, Sir. Apa Hmm, ya? Oke. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Nah, ini Mbak Retno, Anda bisa tulis ini di UAS nanti. Oke. Di UAS ada permasalahan seperti ini, begitu apa yang sudah saya lakukan, gitu. Itu Hmm, bisa Anda tulis sebagai eh, UAS nanti ya. oke. Jadi masih ada ya ternyata. Ini bahkan di Cirebon loh, bukan daerah yang misalkan di Kalimantan, hutan mana begitu, enggak ya. Masih di Jawa Oke. begitu. Ada yang seperti itu. Nah, ini sebuah tantangan ya. Bagaimana kita menyadarkan pola pikir daripada orang tua itu. Karena saya yakin pola pikir seperti itu adalah bentuk dari warisan. Warisan dari Hmm, orang tuanya para orang tua itu. Dan sudah menjadi sebuah arbitrary atau kesepakatan umum di daerah sana. Bahwasannya sekolah itu nggak penting. Sekolah itu apa namanya oke. ujung-ujungnya juga bekerja kan begitu. Kenapa sekarang sekarang bekerja begitu? Sekarang juga bisa kerja, nanti lepas sekolah juga bekerja begitu kan? Nah, itu kan the way of thinkingnya yang perlu kita benahin ya. Nah, nanti itu bisa dengan berbagai macam cara, Mbak Retno. Begitu, kita harus membuka wawasan, harus membuka paradigma dari orang tuanya itu, gitu. Yang harus kita benahi adalah pola pikir dari orang tuanya. Dengan kita bersekolah, setidaknya kita bisa mendapatkan peluang yang lebih bagus. Meskipun nanti sama-sama ujungnya bekerja, ya. Tapi ketika kita tidak bersekolah, ya, peluang itu akan semakin sempit. Ya, kabeh rezeki sudah ada yang ngatur kan begitu. Kalau kita konsep Oke. dengan konsep apa namanya ketauhidan, wah, semua sudah diatur gitu kan. Rezeki, mati, jodoh, itu kan semua sudah ada yang ngatur kan. Tapi kan bagaimana Hmm, kita manusia ini harus berusaha, harus berikhtiar, begitu kan. Gitu. Jadi the way of thinking dari orang tua itu memang harus kita apa namanya
kita ubah, kita benahi begitu. Nah, caranya bisa dengan berbagai macam cara. Adakan mungkin pelan-pelan, Mbak, pelan-pelan ke sana. Apa namanya? Untuk mengubah pola pikir itu memang kita nggak bisa frontal. Karena kenapa? Karena pola pikir itu terbentuk ya, tidak langsung seketika itu terbentuk, itu enggak. Jadi itu pola pikir apalagi yang sudah endemik ya, dengan kata lain itu sudah terbudaya di sana. Maka untuk menghilangkan itu atau mengubah itu hanya dengan budaya juga. Jadi budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus, ya kan? Yang itu menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu dilakukan terus-menerus yang akhirnya menjadi budaya. Maka untuk Hmm. mengubah pola mindset itu ya kita harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan kita tunjukkan, kita adakan mungkin apa pelatihan, kita adakan penyuluhan, kita mungkin apa namanya eh, butuh pendekatan, begitu kan? Ke, saya yakin di antara orang tua itu pasti ada yang hatinya sebenarnya itu bergejolak. Saya yakin, pasti itu. Nah, temukan orang-orang yang seperti itu, dampingi, dampingi. Kemudian apa namanya dampingi, berikan penyuluhan sampai hatinya nanti tergerak ya. Apa sih yang menjadi kendala nanti ditanyakan. Oh, saya ada kendala biaya. Oh, jangan khawatir. Kalau ada kendala biaya, nanti coba saya carikan orang tua asuh gitu. Ada kok nanti gitu kan. Kan ada. Misalkan kita dari LSM atau mana begitu kan, itu bisa nyari orang tua asuh gitu. Bisa biasanya mereka menawarkan ke para donatur-donatur itu untuk menjadi orang tua asuh gitu. Di Unisula pun ada, di Unisula pun ada teman-teman. Jadi dosen-dosen itu diberikan kesempatan ya untuk menjadi orang tua asuh. Itu ada di Unisula begitu. Nah, Hmm. kalau ada kendala biaya bisa dengan metode itu atau mungkin dengan fundraising begitu ya. Itu bisa gitu. Coba digali orang-orang yang tadi saya sebutkan tadi itu digali apa sih yang menjadi kendala gitu. Selain dengan mindset itu. Saya yakin nanti orang-orang yang sudah terbina itu ketika dia nanti ya apa namanya sudah sesuai paradigmanya dengan apa yang kita inginkan, kita kawal, kemudian anaknya nanti sukses. Nah, ini akan menjadi role model, akan menjadi contoh ya bagi orang tua yang lain. Maka ini kasus yang disampaikan Mbak Retno itu tidak bisa langsung semudah membalik telapak tangan, Mbak. Karena apa yang terjadi di sana itu sudah menjadi endemik, sudah apa ya, Gitu. mengurat, mengakar di sana, gitu, Mbak Retno ya. Jadi itu nanti Mbak Retno bisa ditulis, silakan. Jadi apa namanya UAS nanti. Karena UAS kita nanti, saya akan jelaskan ya, Mbak Retno, Mbak Galuh, UAS kita nanti, Yes, sir. silahkan kalian tulis membuat essay terkait dengan eh, apa saja terkait dengan pendidikan, gitu. Misalkan kalian menulis apa yang sudah terjadi, kemudian solusinya seperti apa, ada permasalahan apa, solusinya seperti apa, itu boleh, silakan. Nah, yang penting adalah Anda merumuskan ya masalah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan, gitu. Nah, misalkan ya, kalau tadi Mbak Galuh terkait dengan teknologi, ya, sekarang itu kondisinya seperti apa? Dan yang akan datang itu kondisinya akan seperti apa? Kita bisa memperkirakan masyarakat yang akan datang. Jadi sekarang ini, ya, anak-anak SD atau mungkin TK itu mereka sudah kecanduan yang namanya HP. SMP mereka sudah sukanya game online, mabar gitu. Mereka sudah ini,
ini yang menjadi yang pertama adalah attitude ya. Attitude-nya mungkin secara kognitif bagus, tapi secara attitude unggah-ungguh mungkin belum atau tidak gitu. Coba kita kita renungkan ya, kita renungkan. Dulu itu anak-anak kecil ketika lewat di depan orang tua ya, itu pasti nyon sewu Nunduk. sambil. Nggih, nyuwun sewu. Nah, sekarang pemandangan seperti itu apakah bisa kita jumpai? Jarang ada. Jarang ada gitu. Karena sosial mereka sudah habis atau mereka enggak punya waktu untuk berinteraksi sosial. Mereka dunianya adalah dunia sesempit HP, gadget mereka. Nah, ini sekarang ini seperti itu. Ke depan, di masa depan, Allah ya. mereka itu, anak-anak itu, mereka akan menjadi orang tua. Lalu bagaimana nanti pendidikan itu, kebudayaan itu? Nah, ini yang menjadi masalah juga. Antisipasinya seperti apa? Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pemangku kebijakan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini juga bisa ditulis gitu ya. Jadi, antisipasi masyarakat yang akan datang itu bisa Anda tulis sebagai UAS. Jadi, apapun terkait dengan pendidikan, fenomena yang ada, permasalahan yang ada, berikan pemikiran kalian, berikan sumbangsih ide, solusi yang bisa ditawarkan gitu. Itu untuk UAS kita. Silakan tulis nanti nggak usah panjang-panjang, kurang lebih 200 kata aja gitu teman-teman. 200 sampai 300 kata lah ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Yang penting adalah konten isinya apa yang menjadi sumbangsih pikiran kalian, sumbangsih konkret gitu ya. Oke. Sir, Ya, maaf. Eh, isinya bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris ya? it's up to you. Atau You can write in English or in bahasa. It's up to you. itu apa mengurangi pada penilaian atau enggak? Enggak, tidak ada. Karena mata kuliah ini kan bukan mata kuliah skill, ya. Oh, oke, oke. So it Oke, has oke. nothing to do with your score. Oke, Oke, sir. Oke, Sir. clear ya? Yes, sir. Oke. Well, everybody, if you have no more question, I think we should stop as far as this. Insya Allah we can see again on the next occasion. Mbak Retno dan Mbak Galuh, saya titip salam buat teman-teman yang tidak bisa hadir di pertemuan Zoom kita. Insya Allah Yes, sir. Oke, materi Sir. ini akan saya upload di apa namanya SIM ya, biar nanti Yes, yang tidak bisa hadir bisa menyimak. Oke, thank you very much. yes, sir. Oke, Sir. Mbak Retno, Mbak Galuh, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Thank Sir. you, sir. Welcome.